warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 2B Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dengan saya sendiri, Rina Nur Mubarokati Salimasari, dan rekan saya Padila Latifa. Di video ini, kami akan membahas tentang pengembangan program pendidikan anak usia dini di Indonesia. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, pengembangan program PAUD di Indonesia itu ada beragam. Yang pertama yaitu ada PAUD HI atau Holistic Integrative. Nah, PAUD HI ini adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Program penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif agar semakin meningkat pada layanan menuju PAUD berkualitas melalui berbagai strategi. Yang kedua yaitu ada PAUD reguler. Nah, PAUD reguler ini adalah salah satu bentuk layanan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. PAUD reguler ini bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional, sehingga mereka siap memasuki jenjang pendidikan dasar dan menghadapi kehidupan di masa depan. PAUD reguler merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Layanan ini mencakup berbagai program seperti Taman Kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, Kelompok Bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, serta program pengasuhan anak usia dini lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD adalah upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu yang ketiga yaitu ada PAUD berbasis full day. Nah, PAUD berbasis full day ini adalah program pendidikan yang berlangsung sepanjang hari, biasanya dari pagi hingga sore, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif bagi anak-anak usia dini. PAUD full day ini atau sekolah sehari penuh ini merupakan bentuk layanan pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran dan pengasuhan dalam satu paket. Program ini berlangsung dari sekitar pukul 7 hingga 15 atau 16 WIB, tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga pendidikan. Program ini dirancang untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi mereka secara optimal melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan menyenangkan. Tujuan utama dari PAUD Full Day ini untuk mempersiapkan anak-anak memasuki pendidikan dasar dengan memberikan rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Ini termasuk pengembangan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif. Yang keempat yaitu ada PAUD inklusi. Nah, pendidikan PAUD inklusif ini di Indonesia telah didukung sejak lama, yaitu secara yuridis melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 pada tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 serta salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2010. Peraturan negara ini tidak saja untuk tingkatan SD sampai tingkat perguruan tinggi, namun juga dimulai dari tingkatan PAUD. Baik, pendidikan inklusif sendiri saat ini sudah menjadi kebutuhan dan sudah dilaksanakan oleh banyak lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan. Semakin banyak anak yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan inklusif, membuat pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Ditjen, PAUD, dan Dikmas harus memberikan perhatian khusus sehingga lembaga-lembaga yang memberikan layanan PAUD inklusif menjadi lebih luas dan berkualitas dalam layanannya.
Indonesia menuju pendidikan inklusif ini secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi ini merupakan wadah bagi anak untuk dapat belajar sama dengan ragam latar belakang dan kondisi. Beragam latar belakang peserta didik dengan adanya penyelenggaraan sekolah inklusi akan menjadi sangat relevan bagi mereka. Pendidikan inklusi ini bagi anak berkebutuhan khusus sebagai peluang untuk menempuh pendidikan di sekolah reguler. Kurikulum, sarana, dan prasarana maupun sistem pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut bertujuan agar semua siswa mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar dan berkembang, merasa diterima dan dihargai. Lalu yang kelima ada PAUD berbasis Montessori. Maria Tekla Artemisia Montessori, lebih dikenal dengan Maria Montessori, merupakan seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter berkebangsaan Italia. Ia mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberi kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara harian. Metode ini kelak dikenal dengan sebutan metode Montessori. Jadi, PAUD Montessori ini menitik beratkan pada pengembangan anak secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Salah satu prinsip utamanya adalah kebebasan dalam batas. Anak-anak diberikan kesempatan untuk bebas untuk memilih kegiatan yang mereka minati dalam lingkungan yang terstruktur dengan batasan yang jelas dari pendidiknya atau pengajarnya. Lingkungan belajar yang diatur dengan baik mendukung kemandirian anak, di mana semua alat, peraga, dan materi pembelajaran disusun agar mudah diakses oleh anak itu sendiri. Dalam PAUD Montessori ini, guru bertindak sebagai fasilitator, mengamati, membimbing, dan memberikan dukungan jika diperlukan. Berbeda dengan peran instruktur dalam metode pendidikan tradisional yang cenderung mendikte. Nah, baik, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu yang keenam adalah PAUD kebencanaan. Jadi, tujuan dari pendidikan PAUD kebencanaan ini dalam satuan PAUD secara umum adalah sama dengan tujuan dari kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, yaitu bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya dan kehidupan lebih luas secara lebih optimal. Kesiapan menempuh pendidikan selanjutnya itu mencakup kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan anak dalam mengikuti pendidikan pada jenjang lebih tinggi, sedangkan kesiapan dalam menghadapi kehidupan yang lebih luas agar kelak setiap anak dapat menjalani kehidupan lebih baik ketika dewasa kelak. Kemampuan yang dimaksud ini baik terkait sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya pada berbagai lingkup perkembangan. Jadi PAUD kebencanaan ini fokusnya mengajarkan anak-anak soal kesiapsiagaan terhadap apabila nantinya terjadi bencana seperti gempa, banjir, longsor, kebakaran, dan sebagainya. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan saat terjadinya bencana. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. PAUD berbasis kemaritiman. Kurikulum bermuatan kemaritiman merupakan upaya pengembangan program pembelajaran yang terencana untuk menghadirkan suasana proses pembelajaran inspiratif, komunikatif, interaktif, dan menyenangkan untuk membantu peserta didik memperoleh dan mendayagunakan pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mengacu pada kebudayaan maritim. Apa sih tujuannya? Tujuan kurikulum bermuatan kemaritiman untuk anak usia dini diantaranya, yang pertama ada mengenalkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Yang kedua, ada memberikan pengetahuan awal pada anak tentang kehidupan maritim dalam berbagai konteks dan memberikan inspirasi tentang potensi. Yang ketiga, membangun kesadaran akan konsep dan pemahaman yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang
yang keempat adalah mengembangkan program belajar yang memberikan berbagai pengalaman belajar tentang kemaritiman. Yang kelima, mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air. Selanjutnya, PAUD homeschooling. Istilah homeschooling sendiri berasal dari bahasa Inggris berarti sekolah rumah. Homeschooling berakar dan bertumbuh di Amerika Serikat. Homeschooling juga dikenal dengan sebutan home education, home-based learning, atau sekolah mandiri. Pengertian umum homeschooling adalah model pendidikan di mana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Memilih untuk bertanggung jawab berarti orang tua terlibat langsung menentukan proses penyelenggaraan pendidikan, penentuan arah dan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan, kurikulum dan materi, serta metode dan praktik belajar. Apa aja tujuannya? Tujuan PAUD berbasis homeschooling, dilaksanakannya homeschooling menurut Imas Kurniasih SPDI adalah: yang pertama ada menjamin penyelesaian pendidikan dasar dan mencegah yang bermutu dan menengah yang bermutu bagi untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup. Yang kedua, menjamin pemerataan dan kemudahan akses pendidikan bagi setiap individu untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup. Yang ketiga, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Lalu selanjutnya ada kelebihan homeschooling. Yang pertama, lebih memberikan kemandirian dan kreativitas individual, bukan pembelajaran secara klasikal. Yang kedua, memberikan peluang untuk mencapai kompetensi individual semaksimal mungkin sehingga tidak selalu harus terbatasi untuk membandingkan dengan kemampuan tertinggi, rata-rata, atau bahkan terendah. Yang ketiga, terlindungi dari tawuran, kenakalan, nafza, pergaulan yang menyimpang, konsumerisme, dan jajan makanan yang malnutrisi. Yang keempat, ada lebih bergaul dengan orang dewasa sebagai panutan. Yang kelima, ada lebih disiapkan untuk kehidupan nyata. Ada juga kelemahan homeschooling. Ada apa aja? Yang pertama, anak-anak yang belajar di homeschooling kurang berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial yang dapat memberikan pengalaman berharga untuk belajar hidup di masyarakat. Yang kedua, sekolah merupakan tempat belajar yang khas yang dapat melatih anak untuk bersaing dan mencapai keberhasilan setinggi-tingginya. Yang ketiga, homeschooling dapat mengisolasi peserta didik dari kenyataan yang kurang menyenangkan, sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan individu. Yang keempat, apabila anak hanya belajar di homeschooling, kemungkinan ia akan terisolasi dari lingkungan sosial yang kurang menyenangkan sehingga ia akan kurang siap untuk menghadapi berbagai kesalahan atau ketidakpastian. Selanjutnya ada PAUD berbasis agama tertentu. Pendidikan berbasis agama tertentu itu pendidikan anak usia dini berbasis agama merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembelajaran anak usia dini. Di Indonesia, salah satu bentuk PAUD berbasis agama yang paling umum adalah PAUD berbasis pendidikan agama Islam yang ditunjukkan untuk anak-anak muslim berusia 2 hingga 6 tahun.
Program ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga untuk memberikan karakter dan akhlak anak sesuai dengan ajaran Islam. Konsep dan tujuan PAUD pendidikan anak usia dini berbasis agama, khususnya pendidikan agama Islam, memiliki program krusial dalam meletakkan fondasi nilai-nilai moral, spiritual, identitas agama sejak dini. Tujuan utama dari kebijakan pendidikan agama Islam di pendidikan anak usia dini adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan holistik anak-anak secara spiritual, moral, dan sosial sejak dini. Penyelenggaraan pada pendidikan anak usia dini berbasis agama melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Beberapa langkah penting dalam penyelenggaraan ini meliputi 1. Pendirian lembaga. Lembaga PAUD harus memenuhi syarat pendirian yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki izin operasional. Pemerintah berupaya memfasilitasi, membina, dan mengarahkan masyarakat agar memahami bagaimana menyelenggarakan PAUD yang benar. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Di masyarakat, PAUD berbasis pendidikan agama Islam muncul dalam berbagai nama, seperti Taman Asuh Anak Muslim, TK Al-Quran, PAUD TPQ, dan Bina Anak Muslim berbasis masjid. Yang ketiga ada pelatih pendidik. Memberikan pelatihan kepada pendidik agar mereka dapat mengajarkan materi keagamaan dengan cara yang efektif dan menarik bagi anak-anak. Yang keempat ada kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, bisa disebut KTSP, pendidikan anak usia dini menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan, termasuk pembelajaran dan penilaian perkembangan anak. Yang kelima, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan. Evaluasi program, pelaporan, dan pembinaan dilakukan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan PAUD. Implementasi pendidikan anak usia dini berbasis agama memberikan berbagai manfaat bagi peserta didik masyarakat. Apa aja sih manfaat peserta didik? Yang pertama, membangun kesadaran beragama. Anak-anak diajarkan untuk mengenali dan memahami ajaran agama mereka sejak dini, sehingga membentuk identitas keagamaan yang kuat. Pendidikan agama Islam pada anak usia dini diperlukan untuk menumbuh kembangkan keyakinan peserta didik tentang agama yang dianut dan diyakini, mengenakan asma-asma Allah dan cerita inspiratif Nabi dan Rasul akan membuat anak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak juga diperkenalkan dengan konsep dasar agama Islam, seperti konsep tentang Allah, Nabi dan Rasul, kitab suci, serta ajaran-ajaran utama Islam. Yang kedua ada meningkatkan kualitas moral. Dengan penekanan pada akhlak dan etika, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Pendidikan agama Islam memberikan dasar beriman, beribadah, dan berakhlak mulia yang dikembangkan melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Anak-anak diperkenalkan juga pada prinsip-prinsip seperti kejujuran, kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan yang membentuk dasar perilaku mereka. Yang ketiga ada mendukung pendidikan formal. Pendidikan anak usia dini berbasis agama dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pendidikan formal selanjutnya, mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan di sekolah dasar. Pendidikan pada masa kanak-kanak adalah semacam fondasi minat, bakat, dan kemampuan anak. Anak harus dapat pembinaan dan dapat bimbingan yang tepat
untuk memahami nilai-nilai agama sejak usia dini. Yang keempat, ada membentuk karakter baik anak. Belajar agama sejak dini akan membantu karakter anak di masa depan. Ketika anak sudah memiliki bekal ilmu agama yang cukup sejak dini, maka saat beranjak dewasa, anak sudah cukup baik, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Yang kelima, membentuk fondasi dan keimanan yang kuat. Mengajarkan anak mulai dari asma Allah, malaikat, kisah Nabi dan Rasul, salat, doa-doa, hingga membaca Al-Quran perlu diajarkan sejak dini, supaya anak lebih mudah mengingatnya, sehingga fondasi keimanannya akan semakin kuat hingga dewasa. Yang keenam, ada menumbuhkan kesadaran spiritual dan etika. Integrasi nilai-nilai Islam membantu dan membangun kesadaran spiritual anak-anak. Mereka belajar tentang pentingnya ibadah dan doa, hubungan mereka dengan Allah yang mengembangkan dimensi spiritual mereka sejak usia dini. Yang ketujuh, ada sebagai usia emas, golden age. Usia ini memungkinkan terjadinya transmisi pengetahuan dan pembiasaan yang lebih mudah karena derajat kemurnian otak, psikis, dan emosional anak. Dengan situasi demikian, penanaman pendidikan agama Islam akan lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, karena proses penanaman dan pembiasaan akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh anak. Selanjutnya, PAUD berbasis moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dan cara seseorang dengan tekad yang tegas dan menghargai dan menyikapi perbedaan keragaman agama dan juga perbedaan ras, suku, budaya, adat istiadat, dan juga etis agar dapat menjaga kesatuan antar umat beragama serta memelihara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai moderasi agama adalah keadilan, keseimbangan, kebaikan, hikmah, istiqomah, dan toleransi. Sehingga nilai-nilai moderasi beragama ini harus diterapkan sejak pendidikan anak usia dini melalui penanaman sikap dan karakter pada kehidupan sehari-hari. Bagi anak usia dini, pendidikan karakter itu sangat penting. Jika ia tumbuh di lingkungan yang harmonis, toleran, damai, maka mereka akan mengembangkan perilaku dan pikiran dengan sehat dan bijaksana. Begitupun sebaliknya, jika mereka tumbuh di lingkungan yang salah, yang penuh kebencian, kekerasan, intoleransi, maka akan berdampak pada pikiran dan perilaku saat ini dan masa depan. Karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah yang benar-benar salah, tapi bagaimana membentuk kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anak usia dini sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan formal sedari dini memiliki pengaruh yang besar pada kehidupannya di masa depan. Pemberian stimulasi dan penanaman pada usia keemasan, the golden age. Anak usia dini ini tentunya memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan berpikir dan berperilaku anak. Bimbingan dan stimulasi yang tepat tentunya akan memberikan pengaruh pada anak sehingga dapat menjadi pribadi yang memiliki keyakinan pada kemampuan dirinya sendiri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa moderasi beragama perlu dibangun, yakni ketahanan dan perlindungan hak budidaya cenderung melemah. Yang kedua, pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan yang masih belum maksimal.
Yang ketiga ada upaya memajukan pembangunan Indonesia yang belum optimal. Yang keempat ada pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih minim. Yang kelima, ada peran keluarga dalam upaya membangun karakter bangsa belum menunjukkan hasil yang maksimal. Yang keenam, budaya literasi, inovasi, dan kreativitas yang belum diinternalisasikan secara lebih mendalam. Selanjutnya ada PAUD multikultural berbasis budaya. Apa sih multikultural berbasis budaya? PAUD kultural berbasis budaya dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang mengutamakan pengenalan dan penghayatan terhadap budaya lokal dalam proses pembelajaran. Budaya lokal mencakup berbagai aspek seperti adat istiadat, seni, tradisi, bahasa, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Sebagaimana dijelaskan oleh Mariati dan Suryawati pada tahun 2013, budaya lokal adalah perilaku baik manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan, serta merupakan hasil dari perjalanan waktu masyarakat tertentu. Tujuan utama dari PAUD kultural berbasis budaya adalah membangun identitas budaya. Anak-anak diajarkan untuk mengenali, menghargai, dan mencintai budaya mereka sendiri, mengembangkan karakter. Mengembangkan karakter itu seperti apa aja? Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter yang beradab dan memiliki nilai moral yang kuat, memfasilitasi pembelajaran yang bermakna. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan konteks budaya lokal, anak-anak dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Sebelum memasukkan unsur-unsur budaya ke dalam pembelajaran, penting untuk melakukan pemetaan budaya lokal. Pemetaan ini mencakup identifikasi berbagai elemen budaya seperti seni, budaya, tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar lembaga pendidikan anak usia dini. Hal ini bertujuan untuk menggali kekayaan budaya lokal sebagai bahan ajar. Setelah pemetaan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana. Pembelajaran rencana ini harus mencakup tema-tema yang relevan dengan kondisi daerah masing-masing. Tema berfungsi untuk menyatukan isi kurikulum dan dalam satu perencanaan yang utuh dan membantu anak mengenal berbagai konsep secara mudah. Proses pelaksanaan pembelajaran berbasis budaya lokal melibatkan berbagai kegiatan yang terintegrasi dengan unsur-unsur budaya setempat. Kegiatan tersebut ada apa aja sih? Kegiatan tersebut dapat berupa permainan tradisional yang menggunakan mainan tradisional sebagai media pembelajaran. Yang kedua ada cerita rakyat, memanfaatkan cerita rakyat untuk menanamkan nilai-nilai moral. Yang ketiga ada penggunaan alat musik tradisional, mengajarkan anak-anak menggunakan alat musik tradisional dalam kegiatan belajar. Akhir penutupan. Simpulan, pengembangan program pendidikan anak usia dini di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak sejak usia dini. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini melalui berbagai inisiatif. Oleh karena itu, upaya-upaya pengembangan program pendidikan anak usia dini hendaknya dilakukan melalui belajar dan melalui bermain. Pengembangan program pendidikan anak usia dini di Indonesia menerapkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu PAUD, yaitu ada PAUD HI, PAUD berbasis reguler, full day, inklusi Montessori, berbasis kebencanaan, berbasis kemaritiman, homeschooling, PAUD berbasis agama tertentu, PAUD berbasis moderasi beragama, PAUD multikultural berbasis budaya, dan lainnya. Secara keseluruhan, pengembangan program PAUD di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga
terkait diharapkan layanan pendidikan anak usia dini dapat ditingkatkan sehingga semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, masa depan anak bangsa akan lebih cerah dengan generasi berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.